Halo anak-anak semuanya, jumpa kembali. Apa kabarnya hari ini? Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sebab Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Musa melaksanakan tugasnya dengan berani. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Tuhan mengeringkan laut Teberau dengan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah laut. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Anak-anak sekalian, Bapak minta nanti setelah anak-anak mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual ini, dan bagi yang nantinya jaringan atau sinyalnya terganggu, silakan dapat menonton dan memutar ulang ya. Lihat nanti di video tayangan ulang. Link videonya akan Bapak kirim di grup WA kelas kita. Dan nanti daftar hadirnya dilaporkan juga di grup WA kita. Materi kita hari ini ialah kisah Musa. Nana, Bapak ulangi sekali lagi supaya makin memahami materi kita selanjutnya sebelum jauh lebih dalam. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sebab Raja Firaun, penguasa di Mesir, memperlakukan bangsa Israel sebagai budak. Musa melaksanakan tugasnya dengan berani. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Tuhan mengeringkan laut Teberau dengan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah laut. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menolong seperti Musa. Kalian siap belajar hari ini? Kita awali dengan mendengarkan dan mengikuti lagu ini dulu ya, dengan judul Bahwa Tuhan Juga. Anak-anak semuanya, setelah kita awali dengan nyanyian pembuka tadi, sebelum kegiatan belajar mengajar kita jauh lebih dalam, kita awali dengan doa dulu ya. Mari ambil sikap berdoa dengan baik seperti biasa. Marilah ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk menolong sesama yang menderita seperti Musa, membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, mari kita mengamati gambar. Amati kejadian-kejadian yang ditunjukkan, gambar-gambar yang Bapak buat. Lihat gambar 1. Perhatikan baik-baik gambar 1 ini. Kemudian anak-anak
anak-anak perhatian gambar yang kedua. Perhatikan dengan seksama gambar ini sedang apa. Baik anak-anak, kita memasuki mari berlatih. Anak sekalian, Bapak akan buat beberapa soal untuk menanggapi gambar-gambar tadi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, dari pertanyaan ini maksudnya berkaitan dengan gambar 1, gambar 2 yang telah kalian perhatikan dengan seksama. Soal pertama adalah kejadian apa yang ditunjukkan oleh gambar. Yang kedua, pertolongan apa sajakah yang dibutuhkan para korban. Ketiga, apa yang terjadi bila tidak ada yang menolong para korban. Yang keempat, apa yang mengesankan dari perbuatan para penolong. Yang kelima, bantuan apakah yang pernah kalian berikan untuk menolong sesama yang mengalami bencana. Baik anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat tadi, ada orang yang menderita karena bencana alam, misalnya banjir. Ada juga orang yang menderita karena kejahatan manusia, seperti penindasan atau perbuatan tidak adil. Banyak orang menderita membutuhkan pertolongan. Mereka berharap mendapatkan bantuan para penolong yang berani dan rela berkorban, seperti pada peristiwa banjir tadi. Aku ingin menjadi penolong yang diberkati Tuhan, berani dan rela berkorban. Itu Bapak harap kata-kata yang keluar dari hati dan kata dari bibir kalian sendiri. Baik, Bapak lanjut, masih berkaitan dari beberapa pertanyaan di depan tadi. Anak-anak menulis penderitaan manusia dan bantuan yang diperlukan. Tulislah penderitaan manusia karena bencana alam atau penindasan. Tulislah pertolongan yang mereka butuhkan. Tulislah juga doa permohonan agar Tuhan melindungi orang-orang yang berusaha menolong. Misalnya, ini Bapak buat, ini LKPD Bapak kirim di grup WA kita. Juga beberapa soal pertanyaan tadi Bapak kirim. Jadi jawabannya bisa dikembalikan juga lewat WA. Kemudian Bapak lanjut contohnya, LKPD-nya penderitaan contohnya. Ini ada 4 tapi satunya sudah Bapak potong sebagai contoh. Penderitaannya apa? Korban banjir. Nah, contoh bantuannya apa? Pertolongan yang dibutuhkan, makanan, air bersih, perahu karet. Nah, seperti itu. Tinggal lanjutkan yang 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ini ya. Silakan. Nanti dikumpulkan, dikirim ke grup WA kita. Anak-anak sekalian, kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa di awal Bapak juga mengatakan tadi, karena ini masih di masa pandemi dan kita secara virtual, kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Semoga tidak menjadi mengurang kebersamaan kita dan ilmu yang kalian peroleh apa yang Bapak sampaikan. Jadi yang tertinggal pelajaran materi atau tema untuk kali ini, nanti link kegiatan belajar mengajar kita akan Bapak kirim di grup WA kita. Jadi anak-anak sekalian dapat memutar atau menonton ulang nantinya berkaitan dengan materi atau pengumpulan tugas nantinya. Tema kita yang berikutnya ini ialah kisah Musa. Tujuan pelajaran Bapak jelaskan untuk kalian. Yang pertama adalah memahami nilai-nilai moral dan ajaran agama yang terkandung dalam kisah Musa. Yang kedua, mengembangkan rasa empati dan belas kasihan terhadap sesama seperti yang ditunjukkan oleh Musa dalam kisah tersebut. Yang ketiga, mendorong siswa-siswi untuk meneladani ketabahan, kesabaran, dan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh Musa dalam menghadapi cobaan hidupnya. Yang keempat, memahami pentingnya menolong dan memberikan kepada yang lain seperti Tuhan memberi kuasa kepada Musa. Mengaitkan pelajaran dari kisah Musa dengan kehidupan sehari-hari
dalam kehidupan para siswa-siswi dan mendorong kalian untuk mengoptimalkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Mari kita lanjutkan mengamati dan membaca kitab suci. Silakan perhatikan dan dengarkan. Bapak akan pandu. Musa memimpin bangsa Israel menyeberang Laut Teberau dalam Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Ketika Firaun, raja Mesir, mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari bersama Musa, ia dan para pejabatnya menyesal dan berkata, "Mengapa kita membiarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?" Lalu raja menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ia berangkat dengan semua keretanya, termasuk 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para perwiranya. Memang Tuhan sengaja membuat raja berkeras kepala sehingga ia mengejar orang Israel yang telah meninggalkan negeri Mesir. Mari mengamati dan berlanjut membaca kitab suci. Tentara Mesir mengejar orang Israel dan menyusul mereka di perkemahan mereka di pantai laut dekat Pi-Hahirot. Kita lanjutkan lagi. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Kata mereka kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini." Musa menjawab, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa." Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut dan Tuhan membuat angin timur tertiup dengan kencangnya sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Air terbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberang laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaranya mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan mengacau balaukan tentara Mesir. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet, sehingga mereka maju dengan susah payah. Kata orang Mesir, "Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita. Mari kita lari saja dari sini." Kata Tuhan kepada Musa, "Acungkanlah tanganmu ke atas laut, maka air akan kembali dan menenggelamkan orang Mesir, kereta-kereta dan pengendara-pengendaranya." Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan pada waktu fajar mereka, air kembali pada keadaannya yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut. Air laut berbalik dan menutup kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut, sehingga mereka mati semua. Tetapi ketika orang Israel menyeberang laut, mereka berjalan di dasar yang kering
dan air merupakan tembok di kanan kirinya. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di pantai. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan yang dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mari mendalami kitab suci, anak-anak sekalian. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang Firaun lakukan ketika tahu bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Mesir? Yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa saat bangsa Israel telah berada di tepi laut? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Musa mengacungkan tongkatnya ke laut? Yang berikutnya, 4, apa yang dapat kalian teladani atau contoh dari tokoh Musa tadi? Yang terakhir, yang kelima, bagaimana pengalamanmu menolong orang yang menderita? Bapak memberi peneguhan singkat berkaitan kitab suci tadi. Musa adalah pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa tidak dapat dikalahkan oleh tentara Firaun karena Tuhan menolongnya. Sampai kini Tuhan terus bekerja membebaskan orang-orang menderita. Tuhan membutuhkan orang-orang berani untuk menjadi penolong seperti Musa. Bapak harap kalian berdoa dan berusaha agar Tuhan memberi kalian keberanian dan kecerdasan untuk menjadi penolong seperti Musa. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun yang kuat. Tuhan mengeringkan laut Teberau ketika Musa mengacungkan tongkatnya ke atas laut. Nah, saat ini masih banyak orang menderita yang membutuhkan pertolongan. Tuhan membutuhkan orang-orang pemberani yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Bapak harap berdoalah kalian agar Tuhan memberi kalian kekuatan untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Anak-anak sekalian, untuk diingat, Tuhan melindungi orang-orang yang berusaha menolong sesama yang menderita. Penugasan akhir sebelum doa penutup, tulislah pertolongan yang hendak kamu lakukan untuk orang-orang menderita di sekitarmu. Misalnya, mintalah tanda tangan orang tuamu. Kemudian belajarlah dengan tekun sesuai jadwalmu. Ya, ini LKPD 2-nya seperti Bapak katakan tadi. Misalnya, Bapak kasih contoh yang nomor 1 pertama ya. Kolom pertama adalah orang yang menderita, orang yang kebanjiran. Sebelah kanannya, pertolongan yang akan kuberikan apa? Memberi pakaian layak pakai dana. Kurang lebih seperti itu. Lanjutkan. Setelah tanda tangan orang tua, kumpulkan di grup WA kita ya. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung kegiatan belajar mengajar kita. Mari ambil sikap kita untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya, yang menderita, dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di kegiatan belajar mengajar kita selanjutnya. Sampai jumpa.